Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Nugroho Bakijati dengan NRP 5029241016. Saya di sini akan memaparkan hasil riset metodologi terkait perancangan office dan commercial space dengan mengambil studi kasus pada redesain kantor di Kanat Fakultas Teknologi Kelautan ITS. Pemaparan ini tidak fokus pada pembaruan estetika visual, melainkan pada optimalisasi fungsi ruang yang berbasis pada kebutuhan esensial penggunanya. Latar belakang redesain ini didasari oleh urgensi bahwa kantor di Kanat Fakultas Teknologi Kelautan merupakan pusat dari sistem administrasi dan pelayanan akademik fakultas. Namun tata letak existing saat ini terindikasi belum cukup efektif dan mengakomodasi pola aktivitas penggunanya yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan akuisisi data empiris secara aktual melalui in-depth interview guna merumuskan landasan desain yang secara nyata mampu meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta produktivitas kerja. Lalu, pada metodologi, penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan human-centered design. Pendekatan ini menempatkan pengguna sebagai subjek utama dari perumusan solusi spasial. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan meliputi in-depth interview untuk menggali pain point atau kendala dan gain harapan secara komprehensif. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan informasi kunci. Selain itu, observasi lapangan dilakukan guna merekam dimensi ruang, tata letak existing, dan pola sirkulasi fisik secara objektif. Pada tahapan riset, proses penelitian ini dibagi ke dalam 4 tahapan sistematis. Tahap pertama adalah persiapan yang mencakup penyusunan instrumen wawancara. Tahap kedua adalah pengumpulan data melalui observasi fisik pada area kerja serta wawancara secara tatap muka. Lalu di tahap ketiga melibatkan analisa sintetik. Lalu pada tahap ketiga melibatkan analisa dan sintetis, di mana keluhan spasial dari pengguna dikonversi menjadi parameter desain, seperti urgensi penerapan sistem open plan. Lalu pada tahap terakhir adalah dokumentasi komprehensif yang mencakup pemetaan dimensi dan transkrip data secara kualitatif. Lalu pada user persona, pada hasil wawancara teridentifikasi ada 3 user persona utama yang mempresentasikan ekosistem kerja kantor di Kanat. Yang pertama ada Bapak Pradit pada bagian administrasi umum yang membutuhkan kapasitas penyimpanan dokumen masif serta alur penerimaan tamu yang lebih terstruktur. Lalu yang kedua ada Ibu Ria di bagian keuangan karena sifat pekerjaannya yang sensitif menuntut tingkat privasi tinggi dan isolasi dari kebisingan sirkulasi. Lalu yang ketiga ada Ibu Rengganis pada bagian kemahasiswaan yang menghendaki ruang kolaboratif tanpa mengabaikan alur birokrasi yang hierarkis. Secara garis besar, terdapat irisan karakteristik pengguna, yakni urgensi untuk mereduksi visual clutter atau tumpukan dokumen fisik, kebutuhan koordinasi ruang yang terintegrasi, serta perbaikan sistem ergonomi fasilitas kerja. Dari sintetis data tersebut kemudian dipetakan melalui empathy map. Dari aspek visual, penggunaan terganggu oleh dokumen yang tidak tertata dan partisi yang menghalangi jarak pandang. Lalu dari aspek kognitif terdapat inefisiensi alokasi ruang seperti dimensi pantry yang terlalu luas. Dari aspek afektif muncul isu ketidaknyamanan thermal dari distribusi AC yang tidak merata serta keluhan postur fisik. Lalu pada aspek terakhir yaitu aspek perilaku, pengguna seringkali terpaksa melakukan koordinasi pekerjaan di area koridor sirkulasi yang sempit. Lalu melalui analisa komparatif antara pain point dan gain realization, ditemukan bahwa permasalahan tertinggi bermuara pada minimnya kapasitas penyimpanan dan instabilitas thermal ruang. Lalu pada sebaliknya, ekspektasi atau gain tertinggi dari pengguna adalah implementasi well storage yang terpusat dan integrasi modul meja atau kursi yang memenuhi standar ekonomi kerja. Hasil sintetis riset tersebut
diartikulasikan ke dalam 3 pilar desain utama. Pertama, ergonomi total untuk memulai integrasi wheel storage untuk mereduksi hambatan sirkulasi kaki. Lalu yang kedua adalah adaptive workspace yang mengimplementasikan konsep open plan guna memfasilitasi kelancaran aksesibilitas civitas akademik. Dan yang ketiga, identitas FTK yang direpresentasikan melalui gaya interior kontemporer dengan palet warna representatif institusi, yaitu berwarna biru. Zonasi ruang kemudian diatur secara strategis ke dalam klasifikasi area publik, area fokus, dan area komunal yang didukung oleh optimalisasi furnitur built-in. Lalu masuk ke tahap testing. Untuk mengukur validitas luaran rancangan dilakukan tahapan testing terhadap ketiga responden utama. Pengujian menggunakan instrumen design evaluation questionnaires yang disandingkan dengan paparan visual 3D dari hasil rancangan tata letak ruang. Data dianalisis menggunakan skala Likert dengan metode weighted scoring. Hasil pengujian menunjukkan capaian skor keseluruhan sebesar 4,46 dari skala 5,00 yang diklasifikasikan ke dalam kategori sangat sukses. Seluruh variabel evaluasi dinilai sangat memuaskan dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Sebagai kesimpulan, usulan redesign ini dinilai sangat layak dan direkomendasikan untuk diimplementasikan. Pendekatan ergonomi dan konsep adaptive workspace terbukti mampu mengeliminasi rigiditas hierarki spasial, mereduksi visual clutter, serta secara holistik diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan staf Dekanat Teknologi Kelautan ITS. Demikian pemaparan metodologi riset dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.